layarnya. Salam kenal Bapak dan Ibu semua. Saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu terkait pembahasan mengenai konsep halal dan haram menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, Bapak dan Ibu di sini sudah hadir bersama kita, Bapak Arwani Syahroji yang sudah dikenalkan oleh Bapak Osep. Bapak Ibu boleh sambil mengisi absen, sambil saya menyapa beliau. Mohon izin, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Ya, Edwin, bagaimana kabar kabar? hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Bu Alhamdulillah Edwin Pak. kabarnya? Alhamdulillah sehat bertemu lagi di layar ini. Mohon Iya, izin Pak Kiai, hari ini ada 22 peserta di angkatan baik, 26 penyelia halal. Ada dari jasa distribusi, makanan baik, minuman, dan mungkin beberapa dari pengawas pengawas sertifikasi halal gitu ya Pak, ataupun dari pendamping yang baik. awalnya. Begitu Pak Kiai. Baik, untuk memulainya, saya mohon izin share screen. Baik. Untuk materinya nanti disampaikan dulu, baru kita diskusi atau bagaimana Pak Kiai? Iya, seperti biasa kita presentasi dulu. Setelah itu nanti kita ada waktu untuk diskusi. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Jadi Bapak Ibu, ketika Pak Kiai ada eh, materi yang disampaikan, Bapak Ibu ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Nanti baru raise hand setelah Pak Kiai selesai memaparkan. Untuk waktu dan layar dipersilahkan kepada Pak Kiai Arwani Seroji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, Pak Osep sebagai MOT dan Bu Akvin sebagai fasilitator, serta yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting dalam pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia halal haram dalam perspektif Al-Quran, As-Sunnah, dan juga tentang beberapa contoh dari fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Alhamdulillah kita kurang lebih 1 jam 45 menit ke depan akan mendiskusikan tema ini, dan ini bagian dari tema yang penting untuk kita pahami terkait dengan keberadaan Bapak Ibu para peserta ke depan menjadi penyelia halal. Karena sejatinya program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa ini adalah kalau secara disiplin keilmuan erat terkait dengan masalah fikih, yaitu fikih halal haram. Kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Alhamdulillah kita di Indonesia terkait dengan isu halal haram ini negara hadir. Paling tidak kita bisa melihat yang pertama ada undang-undang yang khusus terkait dengan jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini adalah merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Kemudian dari undang-undang ini kita juga melihat negara hadir terkait dengan
isu halal haram ini adalah yang kedua dengan adanya satu badan yang fokus menangani masalah halal. Di antaranya adalah program sertifikat halal yang badan itu setingkat kementerian di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ini setingkat kementerian yang sekarang dipimpin oleh Babe Haikal. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul hadir untuk menangani isu halal yang tentu lingkupnya kita di Indonesia. Dan sebenarnya sertifikat halal dan juga perhatian terhadap aspek halal haram produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa ini juga diperhatikan oleh pemerintah berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk juga kita di Indonesia. Dalam menjalankan tugas fungsinya, BPJPH bersinergi dengan berbagai badan dan lembaga yang terkait. Di antaranya adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini terkait dengan fatwa produk halal. Karena dalam proses pengajuan sertifikat halal di BPJPH, itu kan nanti ada satu tahapan yang di situ harus ada fatwa produk halal. Dan ini ditangani diantaranya oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga BPJPH bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, ini tentu terkait dengan aspek kelayakan satu produk, apakah dianggap layak dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh manusia atau sebaliknya. Bapak, Ibu, para peserta yang saya hormati, berbicara tentang konsep halal haram, perlu juga kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam, yang dalam hal ini para ulama memformulasikan ke dalam 5 hal yang dianggap sebagai maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Nah, ini 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Jadi kalau kita kaitkan maqasid syariah ini dengan isu halal haram, dengan konsep halal haram, maka orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, memperhatikan aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, itu sejatinya dia sedang menjaga ajaran agama yang ia anut, akidah yang ia yakini. Jadi itu bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, tadi melindungi nyawa. Nah, kaitannya dengan isu halal haram, konsep halal haram ini, para ulama mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa kita, nyawa seseorang. Jadi kalau ada sesuatu yang satu tindakan, satu pekerjaan yang kalau dilakukan akan mengancam nyawa, atau satu makanan, satu minuman yang kalau dikonsumsi akan mengancam nyawa seseorang, maka tindakan dan makanan tadi misalkan itu hukumnya haram. Haram dilakukan, haram dikonsumsi. Misalkan seperti racun. Nah, ini racun ini kalau dikonsumsi sangat berbahaya dan itu akan mengancam nyawa seseorang. Nah, ini hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu. Kemudian hifdzul akal, melindungi akal. Jadi manusia menjadi makhluk Allah yang paripurna,
yang lebih unggul jika dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Titik keistimewaannya itu ada pada akalnya. Jadi dengan fungsi akalnya ini kita mampu melakukan banyak terobosan. Manusia mampu melakukan inovasi-inovasi yang tidak pernah berhenti. Dan tentu ini dengan wasilah kecerdasan akalnya. Bahkan manusia ini dengan akal yang dimilikinya mampu mengalahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Bebatuan, pepohonan, lautan, hutan, apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan hewan-hewan yang buas sekalipun oleh manusia bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan, bahkan bisa dieksploitasi. Ya, begitu ganasnya seekor buaya atau serigala atau harimau oleh manusia bisa ditaklukkan dan kulitnya bisa dieksploitasi menjadi dompet, menjadi sabuk, menjadi aksesoris, dan ini tentu dengan kecerdasan akal manusia tadi. Makanya secara fikih ini para ulama menegaskan bahwa menjaga fungsi akal itu bagian dari maqasid syariat, tujuan syariat Islam. Nah, kaitannya dengan konsep halal haram, para ulama menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, haram dikonsumsi. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Nah, ini kaitan dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal, yaitu tahrim al-muskirat, haram mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang kita miliki tentu satu orang dengan yang lain kan berbeda-beda kualitas dan kuantitasnya. Nah, tapi secara umum dalam fikih ini ada satu pakem yang perlu difahami dan diaplikasikan oleh siapapun, khususnya kita umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kaitan dengan harta itu dalam mentasarufkan harus pada manhaj at-tawassut, harus moderat. Moderat ini adamul israf wa taktir, tidak boleh boros dan tidak boleh pelit. Nah, jadi dalam mentasarufkan harta, kita berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ini maksudnya kalau kebutuhan, berapapun nominalnya kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan, sesedikit apapun ya kita pertimbangkan terlebih dahulu secara matang, apakah perlu kita tasarufkan atau tidak perlu kita tasarufkan. Nah, makanya kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta ini, bisa saja nanti orang mengkonsumsi sesuatu yang sesuatu tadi itu hukumnya halal, bahkan sudah berlabel halal, ada sertifikat halalnya, itu bisa berubah menjadi haram karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan orang biasa makan siang cukup 1-2 porsi dalam satu momen untuk makan siang. Satu ketika dia makan siangnya langsung 12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa hukumnya haram. Walaupun apa yang ia konsumsi itu sesuatu yang halal dan bahkan sudah ada label halalnya, tapi karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta, maka berubah hukumnya menjadi haram. Nah, ini tentu kaitannya dengan hifdzul mal, menjaga harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, bukan hanya diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita. Istri, suami, anak, cucu, keluarga kita semuanya juga harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian.
Artinya ketika mengkonsumsi sesuatu harus betul-betul suatu tadi adalah hal yang halal untuk dikonsumsi dan tentu menjauhi sesuatu yang diharamkan. Bahkan kaitan dengan hifdzun nasab, melindungi keturunan ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dahaga saja. Akan tetapi lebih dari itu, apa yang kita konsumsi ini akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam diri kita, dalam tubuh kita, dan itu nanti akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi baik buruknya watak seseorang itu bisa dipengaruhi oleh makanan yang ia konsumsi. Jika yang ia konsumsi itu adalah sesuatu yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Tapi sebaliknya, jika yang ia konsumsi ini sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, ini kaitan dengan 5 maqasid syariah, tujuan syariat. Hifdzuddin melindungi agama, hifdzun nafas melindungi nyawa, hifdzul akal melindungi akal, hifdzul mal melindungi harta, dan hifdzun nasab melindungi keturunan. Berikutnya ada kaidah maqasid syariah. Nah, ini masih ada kaitan dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Ada 3 kaidah yang saya cantumkan di sini. Yang pertama bahwa hukum Islam ini memiliki maqasid atau tujuan yang tujuan tadi itu bisa saja detail ataupun global. Contohnya misalkan tujuan hukum wajibnya zakat secara umum atau zakat fitrah secara khusus adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Harta yang dimiliki oleh orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada 3 hierarki kemaslahatan. Ini satu kaidah dalam maqasid syariat juga. Ada 3 hierarki kemaslahatan yang level pertama adalah daruriyat atau primer, level kedua hajiat sekunder, dan level ketiga tahsiniyat tersier. Jadi 3 hierarki kemaslahatan ini perlu untuk sama-sama kita perhatikan dan tentu skala prioritasnya harus kita terapkan. Artinya yang daruriyat primer ini ya karena sesuatu yang harus dipenuhi, maka harus betul-betul menjadi skala prioritas. Kemudian di bawahnya ada hajiat sekunder, ini hal yang sebaiknya kita penuhi, tentu harus kita perjuangkan lebih dari kita memperjuangkan yang tahsiniyat atau tersiat. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan konteks apa yang kita konsumsi sehari-hari, nah ini yang daruriyat ini contohnya seperti ini yang kita konsumsi ya, itu seperti unsur karbo, Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan sehari-hari, entah makan apa sarapan pagi atau makan siang atau makan malam, nah ini harus ada unsur karbonya. Ini suatu yang daruriyat, yang primer. Bisa berupa ubi-ubian, atau berupa jagung, atau gandum, atau sagu, atau nasi. Nah, ini ada unsur karbonya di situ yang oleh mayoritas orang dianggap sebagai bagian dari daruriyat atau primer yang harus dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua yang hajiat tadi, yang sebaiknya dipenuhi. Nah, ini kalau dalam konteks apa yang kita konsumsi sehari-hari, itu seperti lauk pauk. Kalau kita makan itu ada telurnya, ada dagingnya, ada ikannya, atau ada tahu tempe, ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, ini bagian dari hajiat yang sekunder. Sebaiknya kita penuhi, karena ini terkait dengan standar gizi. Nah, kemudian yang tahsiniyat, ini tahsinat ini sebagai pelengkap saja yang tersier ini. Jadi kalau kita makan ya akan uh, lebih terasa nikmat, lebih lahap kalau misalkan ada sambelnya, ada saus kecapnya, ada kerupuknya dan seterusnya. Nah, itu bagian dari tahsiniyat atau tersier. Nah, kalau dengan
hierarki kemaslahatan ini kita perhatikan, maka ya apa yang kita konsumsi sehari-hari tentu harus kita pertimbangkan betul, perhatikan betul tiga aspek tadi yang daruriyatnya, yang hajiatnya, yang tahsiniyatnya atau primer, sekunder, dan tersiernya. Baik, kemudian kaidah yang ketiga yang terkait dengan kaidah maqasid syariah adalah konsep maslahat mafsadat. Ini maksudnya adalah bahwa maslahat atau manfaat dan mafsadat atau bahaya ini pada kondisi tertentu dijadikan salah satu pertimbangan oleh para ulama ketika melakukan istinbatul ahkam asyariyah, mengambil kesimpulan hukum fikih atau ketika ingin memberikan fatwa, termasuk juga fatwa produk halal. Nah, ini tentu domainnya para ulama. Nanti ada aspek maslahat dan mafsadat yang diperhatikan oleh para ulama ketika beristihad. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ini para ulama memformulasikan al-ahkam asy-syar'iyyah ini ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Saya kira ini eh, sesuatu yang sudah sangat familiar. Bapak Ibu para peserta juga sudah sangat memahami tentang hukum syar'i, ya, hukum syariat. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalkan orang sadar tidak ada udzur, kemudian dia melakukan sesuatu yang dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya berdosa secara fikih. Contoh yang wajib seperti eh, puasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar dahaga, tidak makan minum 1 bulan penuh di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Ini hukumnya wajib. Kalau ada orang Muslim eh, ketika bulan Ramadan secara sadar tidak ada uzur dan dia meninggalkan puasa Ramadan, maka hukumnya berdosa. Nah, kemudian sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Jadi kalau wajib harus mengerjakan, kalau sunnah hanya anjuran untuk mengerjakan. Artinya kalau ditinggalkan ya tidak berdosa secara fikih. Nah, ini contoh yang sunnah. Kalau dalam konteks puasa tadi, misalkan puasa Ramadan ataupun puasa di luar Ramadan ya, eh, itu seperti mengawali buka puasa dengan mengkonsumsi makanan yang rasanya manis. Nah, ini hukumnya sunnah. Makanya takjil mengawali buka puasa itu kalau Ramadan paling familiar itu dengan buah kurma. Karena buah kurma ini rasanya manis. Dan itu ketika menjelang Ramadan paling banyak dicari oleh kita, oleh umat Islam. Nah, itu sunnah. Bisa juga tidak harus dengan buah kurma, dengan misalkan ada manisan atau ada kolak pisang, kolak labu, atau minum sirup yang rasanya manis. Nah, itu juga bisa mendapatkan kesunahan. Nah, tapi ini sunnah artinya hanya anjuran, bukan keharusan. Jadi kalau ada orang mengawali buka puasanya dengan makan gorengan, ya tidak masalah. Artinya tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini harus ditinggalkan. Kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram harus ditinggalkan. Nah, contohnya seperti haram mengkonsumsi sesuatu yang najis, seperti bangkai misalkan. Haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, seperti racun misalkan. Nah, itu hukumnya haram. Kemudian yang kelima adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Jadi
hanya sebatas anjuran saja. Nah, para ulama memberikan contoh yang makruh ini seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak. Jadi kalau kita ingin berangkat kondangan atau rapat secara offline ya, yang akan bertemu secara fisik dengan orang banyak atau ingin sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat. Nah, itu kita makruh untuk mengkonsumsi terlebih dahulu sebelum berangkat makanan-makanan yang baunya menyengat, seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, petai, atau buah durian. Nah, ini semua baunya menyengat. Nah, itu makruh kalau kita ingin berangkat kondangan atau arisan, kemudian makan jengkol terlebih dahulu, atau kita ingin sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, misalkan kita makan bawang putih terlebih dahulu. Nah, ini kenapa? Baunya menyengat ya, termasuk juga buah durian. Tapi karena makruh ini hanya sebatas anjuran untuk meninggalkan, maka kalau ada orang tetap melakukan hal-hal tadi, ya tentu secara fikih tidak berdosa, hanya anjuran saja. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini boleh. Jadi saya kalau mengilustrasikan kendaraan bermotor, mubah Parsneleng dalam kendaraan bermotor ini posisi netral, tidak maju, tidak mundur. Jadi mubah ini ya boleh mengerjakan, boleh meninggalkan. Contoh yang mubah ini seperti makan, minum, istirahat, jalan-jalan, ngobrol, ini semua hukumnya mubah. Jadi kita ingin makan boleh, tidak makan juga tidak apa-apa. Minum boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, nanti bisa saja berubah. Yang mubah ini berubah menjadi wajib misalkan, atau berubah menjadi haram. Nah, itu bisa. Jadi sesuatu yang boleh, yang mubah, akhirnya berubah menjadi wajib atau haram. Contoh misalkan, yang mubah berubah menjadi wajib. Makan ini mubah. Artinya kalau kita makan boleh, tidak pun ya tidak apa-apa. Tapi pada konteks orang yang divonis oleh dokter atau ahli medis bahwa dia memiliki penyakit yang akhirnya tidak boleh makan terlambat. Nah, dia harus makan tepat waktu. Artinya harus makan. Karena kalau tidak makan nanti penyakitnya akan kambuh dan parah, bisa bahkan mengancam nyawanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka makan atau makan tepat waktu bagi orang tersebut hukumnya wajib. Yang asalnya makan itu mubah, berubah menjadi wajib. Atau mubah berubah menjadi haram. Misalkan eh, sesuatu yang dimakannya ini adalah sesuatu yang najis atau sesuatu yang membahayakan. Nah, ini maka makannya itu menjadi haram. Karena objek yang dimakannya tadi bertentangan dengan hukum syar'i. Nah, itu ahkam syariah atau hukum syariat yang jumlahnya ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikutnya, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, bahwa halal haram adalah bagian dari hukum syar'i. Kemudian menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Halal haram merupakan isu penting dalam Islam, khususnya terkait dengan menjaga maqasid syariah atau tujuan syariat. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melihat urgensi halal haram. Jadi seberapa urgennya kita memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, sehingga kita menyaksikan saat ini
pemerintah kita di Indonesia begitu perhatian masif dengan program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga sama, gencar melakukan program sertifikasi halal. Nah, kita ingin melihat seberapa urgennya konsep halal haram ini dari 3 barometer berikut. Jadi ada 3 barometer yang saya cantumkan dalam makalah ini. Yang pertama adalah dari barometer ayat Al-Quran, yang kedua dari sunnah nabawiyah, dan yang ketiga makalah ulama. Ada 3 barometer yang nanti kita akan coba uh, tilik atau tinjau konsep halal haram ini, seberapa urgennya. Yang pertama adalah barometer ayat Al-Quran. Halal haram dalam ayat Al-Quran. Di sini saya mencantumkan ada 2 ayat Al-Quran yang saya anggap terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dalam ayat 168 surat Al-Baqarah ini ada penegasan halalan thayyiba. Nah, perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, ayat ini oleh para ulama dianggap bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep halal. Kemudian yang kedua, masih surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, surat Al-Baqarah 173 ini terkait dengan konsep haram. Jadi ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini semua hukumnya haram dikonsumsi. Tentu masih banyak hal-hal lain yang haram dikonsumsi, yang penegasannya melalui ayat dan hadis Nabi, bukan melalui ayat 173 surat Al-Baqarah ini. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Ada beberapa hal yang diharamkan. Baik, kemudian barometer yang kedua adalah sunnah nabawiyah atau hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mencantumkan ada 2 hadis. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqwa asy-syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Artinya, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, dan perkara yang haram juga telah jelas,
Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, hadis yang tadi saya bacakan itu merupakan sesuatu atau dalil yang dijadikan inspirasi utama oleh para ulama sebagai inspirasi adanya program sertifikasi halal yang sekarang gencar dilakukan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi dengan adanya sertifikat halal, siapapun akan mudah untuk mengidentifikasi mana makanan yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, mana makanan yang belum jelas apakah sesuai dengan koridor syar'i atau tidak. Nah, itu tentu dengan adanya sertifikat halal tadi, termasuk kita di Indonesia, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi kalau produk pangan atau kosmetik atau obat-obatan sudah ada sertifikat halal BPJPH, itu siapapun akan mudah mengidentifikasi. Artinya, mohon maaf, sekalipun orang itu eh, pemahaman agamanya sangat minim, dia akan sangat terbantu dengan cukup hanya melihat apakah ada sertifikat halal atau tidak ada sertifikat halal. Nah, makanya ini innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian dalam hadis tadi juga ada penegasan tentang sesuatu yang syubhat. Yang syubhat ini yang samar, yang abu-abu, yang belum jelas status hukumnya. Nah, ini perlu kita ekstra hati-hati. Jangan serampangan, jangan sembrono, jangan gerasa-gerusu untuk kaitan dengan perkara yang masih samar ini. Nah, ini yang syubhat-syubhat ini nanti menjadi domain para ulama untuk dikaji secara komprehensif. Nanti seperti apa kesimpulan hukumnya kaitan dengan yang syubhat. Intinya kita ini diarahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui hadis tadi untuk ekstra hati-hati. Kemudian hadis yang kedua yang saya cantumkan di sini, hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dzina bin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Segala sesuatu setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam itu hukumnya haram. Nah, ini kalau kita kaitkan hadis yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Jadi ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis tadi. Di antaranya binatang buas yang bertaring, buaya, serigala, harimau, itu dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian unggas bercakar tajam, juga dagingnya haram dikonsumsi. Penegasannya melalui hadis tadi. Burung gagak, burung elang, ini haram dagingnya dikonsumsi. Kalaupun ada orang menyembelih secara syar'i seekor burung gagak misalkan, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi karena itu bagian dari binatang atau unggas yang bercakar tajam tadi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ini dua hadis yang terkait dengan konsep halal haram dan juga tadi ada dua ayat Al-Quran. Dua hadis dan dua ayat Al-Quran ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu. Artinya kalau Ibu Bapak menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau As-Sunnah, mencari ayat dan hadis yang terkait dengan konsep halal haram, pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Bukan hanya dua ayat dan dua hadis tadi. Nah, ini hanya sekedar contoh. Kemudian barometer yang ketiga adalah
makalah ulama atau statement para ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Di sini saya mencantumkan ada 3 kaidah fikih. Eh, 3 kaidah fikih. Kaidah fikih ini kan makalah ulama ya. Yang pertama adalah al aslu fil asya'i an nafi'ati al ibahatu wal aslu fil asya'i ad darrati at tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, ini kaitan dengan eh, konsep halal haram ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat, yaitu hukum asalnya halal, atau sesuatu berbahaya, itu hukum asalnya haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah. Dari halal berubah menjadi haram, atau dari haram berubah menjadi halal. Tapi ini dalam konteks tertentu. Misalkan dalam konteks darurat, bukan dalam konteks normal. Dalam konteks darurat, nah ini ada kaidah yang saya cantumkan di bawahnya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau konteksnya darurat ini ya konteks di luar normal ya. Nanti bisa saja terjadi perubahan hukum asal tadi. Nah, misalkan begini, ada orang lagi makan, saking lahapnya makan sampai tersedak. Nah, tersedak ini jangankan bernafas, jangankan menelan makanan, bernafas pun tidak bisa. Dan ini sangat berbahaya, harus segera ditangani. Karena kalau tersedak ini dibiarkan ya dia tidak bisa bernafas, nanti dalam hitungan menit ya, bisa lewat ini, bisa pindah alam, almarhum almarhumah. Nah, makanya harus segera ditangani dengan minum air. Nah, kalau misalkan kejadian tersedaknya itu ternyata di sampingnya tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal. Nah, sementara kejadian tersedak, maka air apapun yang ada di sekitarnya itu boleh dikonsumsi dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya. Karena tersedak, dia tidak bisa bernafas. Jadi ya, apapun air yang ada di sekitarnya, dia minum, tapi dalam konteks untuk menghilangkan keadaan darurat saja. Kalau sudah diminum seteguk, 2 teguk, ya kemudian jangan dilanjut, karena apa? Karena ini konteksnya adalah untuk menghilangkan kondisi darurat tadi, tersedak. Nah, ini ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Kemudian kaidah fikih yang ketiga yang saya cantumkan di sini adalah idza al halalu wal haramu uhulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini maksudnya apa ini? Jadi kita lihat dalam konteks contohnya, misalkan ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelian syar'i, artinya halal, mau dimasak dan nanti dikonsumsi. Pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam bangkai, ayam mati karena sakit, kemudian dipotong-potong. Nah, ini kan haram. Nah, ini bangkai. Tujuannya bukan dikonsumsi, tapi mau dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk kandang, misalkan. Nah, 2 macam potongan daging ayam ini ternyata tercampur. Tercampur dalam satu tempat, dan tragisnya pemiliknya ini tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i yang halal mau dikonsumsi, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi yang haram mau dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, dalam kondisi seperti ini, tercampur di satu tempat, kemudian pemiliknya tidak mampu membedakan, maka berlakulah kaidah fikih idza al halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka dalam konteks contoh tadi ya, semua potongan daging ayam tadi akhirnya dihukumi
haram dikonsumsi. Walaupun sebenarnya ada sebagiannya yang hasil sembelihan syar'i yang halal. Nah, ini karena tadi tidak mampu dibedakan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu 3 kaidah fikih yang juga makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Berikutnya ada istilah makanan yang halal atau thayyibah. Tadi sudah disinggung dalam ayat Al-Quran 168 surat Al-Baqarah tadi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, ini halal dan baik. Di sini juga ada, saya kutip lagi dari surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini makanan yang halalan thayyibah, ini yang prioritas nomor 1, ini yang target semestinya, target utama ini. Nah, ini maksudnya apa ya halalan thayyibah ini? Jadi kalau halal ini kan jenis makanan yang boleh dikonsumsi secara fikih, secara syar'i itu halal boleh dikonsumsi. Nah, thayyib, thayyib ini baik. Maksudnya adalah makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat, kemudian memenuhi standar gizi, standar kesehatan ya, gizinya, proteinnya, higienisnya, kemudian didapatkan secara elegan. Kalau mencuri ini haram ya, ini bukan mencuri, tapi artinya tidak mencuri dan secara elegan. Nah, ini kita lihat contohnya misalkan. Jadi orang itu ketika mengkonsumsi makanan, minuman, ketika dia mengkonsumsi sesuatu, ini hukumnya bisa saja haram atau hukumnya halalan thayyibah, halal dan baik, atau halalan ghairu thayyib, halal dan tidak baik. Kalau haram ya misalkan orang makan sesuatu yang najis atau sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal misalkan. Nah, ini haram. Yang halal thayyib, halal dan baik, misalkan orang makan kue atau makanan kondisinya masih layak dikonsumsi, kemudian didapatkan dengan cara yang elegan. Nah, ini tidak mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Ini cara yang elegan, artinya dia membuat sendiri atau membeli dari satu toko, satu tempat, atau diberi dari orang lain, kue atau makanannya tadi. Nah, kemudian dikonsumsi, dimakan. Nah, ini statusnya halalan thayyibah. Nah, contoh yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan makanan yang dikonsumsi itu kondisinya sudah agak basi, sudah tidak layak dikonsumsi, tapi maksa dikonsumsi. Nah, ini statusnya halalan ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, atau misalkan makanannya masih layak dikonsumsi, masih bagus, cuman cara mendapatkannya tidak elegan. Misalkan dia mendapatkannya itu dengan minta dari orang lain, dari temannya atau keluarganya, mintanya itu secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikannya itu setengah hati, tidak sepenuh hati. Nah, ini bisa jadi ketika dia konsumsi, maka hukumnya itu adalah halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, target utama kita ya halalan thayyibah. Walaupun ya sebenarnya halal saja itu sudah cukup, tapi yang utama dan prioritas adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Kemudian berikutnya ada sebab keharaman sesuatu. Nah, ini saya mencantumkan ada 6 Bapak Ibu para peserta. Ada 6 hal yang dianggap sebagai sebab keharaman sesuatu. Yang pertama an-najis awil mutanajis, najis atau terkena najis. Contohnya seperti darah, kemudian apa sesuatu yang buah-buahan yang terkena najis, misalkan dalam kondisi terkena najis belum disucikan, itu haram dikonsumsi. Jadi bedanya kalau najis itu ya memang sudah asalnya najis, seperti kotoran binatang atau darah. Ini najis, daging babi, ini najis, haram dikonsumsi.
apapun kondisinya ya haram dikonsumsi. Nah, kalau mutanajis ini terkena najis, terkontaminasi najis. Misalkan buah apel. Buah apel ini kan halal, suci dan halal dikonsumsi. Tapi ketika buah apel ini jatuh menimpa kotoran binatang, terkena najis. Nah, dalam kondisi buah apel ini terkena kotoran binatang, belum disucikan dengan air, belum dibilas dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu yang mutanajis. Kemudian yang kedua al-qadar awal khobath, kotor dan jijik seperti kecoa dan belatung. Kemudian yang ketiga ad-doror, membahayakan seperti racun. Yang keempat al-iskar, memabukkan seperti khamr, minuman yang memabukkan dan narkoba. Kemudian al-muftarisah, binatang buas seperti serigala dan elang atau buaya dan harimau misalkan. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi seperti katak dan sesilia, itu juga dagingnya haram dikonsumsi. Berikutnya ada suci dan najis, Bapak Ibu para peserta. Suci dan najis ini erat terkait dengan halal haram. Jadi perlu kita bahas di sini walaupun secara sekilas. Jadi suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas kecil dan hadas besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi eh, najis ini nanti ada yang tadi mutanajis ya. Kalau najis ini kan memang asalnya haram dikonsumsi karena asalnya ini najis. Contohnya seperti kotoran binatang atau tinja manusia. Itu najis. Nah, kalau mutanajis kan nanti beda lagi. Mutanajis yang terkontaminasi najis itu ya nanti bisa menjadi halal ketika sudah disucikan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang para ulama membagi najis itu tiga macam. Ada najis mukhaffafa ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladho berat. Najis mukhaffafa ringan, mutawasito sedang, dan mughalladho berat. Nah, yang ringan ini seperti air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, air kencing bayi laki-laki yang seperti ini, hukumnya najis mukhaffafa atau ringan. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhafafah atau najis ringan ini cukup dengan menciprati air, tidak perlu membilas dengan air lagi. Jadi dengan menciprati air itu sudah bisa suci. Tapi kalau misalkan ada ainun najasa, ada bentuk najisnya, ya terlebih dahulu harus dihilangkan. Misalkan air kencingnya itu masih ada, airnya itu masih ada, ya dikeringkan dulu. Misalkan dengan tisu atau dengan kain. Setelah kering, baru disucikan dengan misalkan menciprati air. Nah, itu sudah dianggap cukup, dianggap suci kembali. Ya, kalau ingin disiram air juga ini lebih lebih utama, yang lebih afdol. Langsung ainun najasnya bentuk najisnya itu juga hilang disiram air tadi. Nah, kemudian yang kedua, najis mutawasitoh, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita, di tempat tinggal kita, di tempat aktivitas dan tempat kerja kita. Itu banyakkan najis yang ada di situ adalah najis mutawasitoh, najis sedang. Ada kotoran binatang, ada tinja air seni orang, ada bangkai, ada darah, nanah, dan seterusnya. Itu semua kategorinya najis mutawasitoh atau sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasitoh, misalkan eh, pakaian kita atau lantai rumah kita terkena najis mutawasitoh. Nah, itu cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air sampai bersih. Nah, ini tidak bisa menciprati air, tapi harus dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai bentuk najisnya tuh hilang. Kalau ada warna atau ada bau, ada rasa, itu semuanya hilang dengan menyiramkan air. Itu yang mutawasitoh. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladho, najis berat.
ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, dagingnya, atau bahkan bersentuhan. Bersentuhan dalam keadaan basah. Kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah. Atau dua-duanya yang basah. Nah, ini bisa mengkontaminasi najis mughalladhah, najis berat. Nah, jika satu objek, misalkan sendok, garpu, piring, atau pisau terkena najis mughalladhah, najis berat dari unsur anjing dan babi. Nah, ini cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya itu dengan 7 kali siraman air, salah satunya dicampur debu. Yang dicampur debu bisa siraman pertama, atau siraman ke-7, atau siraman ke-5, atau siraman keberapapun. Pokoknya salah satu dari 7 siraman air tadi, itu salah satunya dicampur dengan debu. Nah, kalau sudah dilakukan ini, maka dianggap suci dan kembali boleh digunakan, dimanfaatkan. Kemudian berikutnya ada istilah najis ma'funanhu, najis yang dimaafkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya najis si najis, tapi tidak perlu disucikan lagi. Sudah, nggak apa-apa, dimaafkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ini para ulama memberikan contoh najis yang ma'funanhu, yang ditolerir, yang dimaafkan, tidak perlu disucikan lagi. Itu seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkai binatang seperti tadi hukumnya najis, ma'funanhu, dimaafkan, ditolerir. Capung misalkan, atau kecoa, atau cicak. Nah, ini ketika masih hidup dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika capung, kecoa, cicak ini mati jadi bangkai, nah bangkainya itu najis, tapi ma'funanhu, dimaafkan. Tidak perlu disucikan lagi kalau lantai rumah kita terkena bangkai cicak, atau baju kita, atau apapun yang ada di sekitar kita terkena misalkan bangkai kecoa atau yang seperti tadi. Nah, itu ya najis tapi tidak perlu disucikan lagi, sudah dimaafkan. Makanya kalau ada orang misalkan mau minum secangkir teh atau kopi atau susu atau coklat, pas mau diminum ternyata di cangkirnya itu ada bangkai lalat. Nah, ini bangkai lalat itu termasuk yang ma'funanhu, yang dimaafkan tadi. Makanya masih boleh diminum air teh atau kopinya tadi. Bangkai lalatnya dibuang, kemudian air kopi, teh, susu, coklatnya masih bisa dikonsumsi, masih halal. Nah, itu najis yang ma'fun anhu. Berikutnya relasi antara suci najis dengan halal haram. Ini ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang suci halal kemudian terkontaminasi najis, maka dalam kondisi terkontaminasi najis belum disucikan, itu hukumnya haram dikonsumsi. Tadi contohnya seperti buah apel tadi ya. Buah apel mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, ini terkontaminasi najis. Selama belum disucikan, dibilas dengan air, maka haram dikonsumsi. Tapi kalau sudah dibilas lagi dengan air sampai bersih, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Sesuatu ini suci, nah, ini tidak otomatis halal dikonsumsi. Contohnya seperti kecubung, narkoba, ada ganja misalkan, atau opium. Nah, ini suci, artinya kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada kecubung, ada daun ganja, ya sholatnya sah. Nggak masalah, karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya haram. Karena itu mengandung unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal.
Nah, itu yang kedua, relasi antara suci najis dengan halal haram. Kemudian yang ketiga, relasi antara suci najis dengan halal haram, bahwa halal haram ini identik dengan konsumsi, apa yang dikonsumsi. Sementara suci najis itu identik dengan yang dikenakan, apa yang dipakai. Jadi eh, kalau makanan ini hukumnya halal apa haram. Kalau pakaian misalkan yang dikenakan atau peralatan ini suci atau najis. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, tapi sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan, tidak dikonsumsi. Nah, artinya lebih umum ya. Misalkan kosmetik. Nah, kosmetik ini kan tidak dikonsumsi, tapi digunakan. Tapi di situ harus untuk diberi sertifikat halal. Nah, kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan suci najisnya tadi. Jadi kalau kosmetik yang digunakan oleh kita, terutama perempuan, ini harus dipastikan kesuciannya. Kenapa? Karena kalau kalau najis nanti akan fatal ketika orang tadi melakukan sholat. Uh, Dia sholat sementara kosmetik yang digunakannya itu najis. Sehingga tubuhnya itu atau pakaiannya mengandung unsur najis. Dan sholat ya tentu sholatnya menjadi tidak sah. Karena ada najis di tubuhnya atau di pakaiannya. Nah itu kaitan dengan sertifikat halal terhadap satu produk yang tidak dikonsumsi, yang digunakan. Atau contoh lain, misalkan Bapak Ibu melihat ada freezer atau lemari es yang ada logo sertifikat halal BPJPH. Nah, ini ya bukan berarti ada orang kalau makan siang itu menunya pakai kulkas, misalkan dipotong-potong, dikonsumsi kan? Tidak ya. Jadi maksudnya freezer, lemari es, kulkas tadi ketika digunakan itu tidak mengkontaminasi najis sesuatu yang ada di dalamnya. Ada buah-buahan, ada sayuran, ada makanan, ada kue-kuean di dalam kulkas tadi ya aman. Kenapa demikian? Karena kata pakar elektronik bahwa freezer, lemari es, kulkas ini ada komponen pendinginnya, itu ada yang terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi, ini akibatnya fatal. Nanti kue, sayur, buah, makanan yang ada di dalamnya itu semuanya terkontaminasi oleh najis, dan najisnya ini najis mukholat atau najis berat, unsur babi. Nah, ini nanti akan sangat riskan untuk disucikan. Makanya yang freezer, lemari es, kulkas yang komponen pendinginnya ini dari unsur babi itu tidak bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Nah, yang dikasih sertifikat halal itu yang sudah clear, eh, tidak ada komponen di kulkas itu yang terbuat dari unsur babi. Nah, itu terkait dengan relasi antara suci najis dengan halal haram. Berikutnya fatwa hukum syar'i, ini bagian terakhir dalam presentasi saya. Jadi fatwa itu adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif. Jadi yang meminta fatwa atau mustafti bisa perorangan, bisa lembaga. Yang mengeluarkan fatwa juga bisa perorangan dan bisa kolektif lembaga atau institusi. Nah, contoh misalkan yang institusi ya, seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini instansi lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa hukum syar'i. Nah, kalau perorangan ya jelas bisa, ya fulan, ajengan fulan, tuan guru fulan bisa mengeluarkan fatwa. Nah, intinya mufti yang memberikan fatwa dan mustafti yang meminta fatwa itu dua-duanya bisa perorangan dan bisa lembaga. Nah, ini fatwa secara umum. Fatwa terkait dengan hukum keluarga, fatwa terkait dengan hukum warisan, fatwa terkait dengan hukum
perniagaan dan seterusnya. Ini dalam aspek fikih, ya, dalam aspek hukum syar'i. Tapi khusus fatwa produk halal. Fatwa produk halal ini adalah fatwa yang dijadikan acuan oleh BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Nah, khusus fatwa produk halal itu yang berwenang untuk mengeluarkan fatwanya itu hanya lembaga, tidak bisa perorangan. Dan lembaganya pun hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH. Ada hanya lembaga dua itu yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa produk halal, fatwa yang akan dijadikan acuan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebelum mengeluarkan sertifikat halal. Nah, kemudian fatwa secara umum dalilnya ya ayat Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma, konsensus para ulama, kemudian kias, dalil analog, dan beberapa dalil syar'i yang lainnya seperti maslahat mursalah, istihsan, istiqro, dan seterusnya. Nah, kemudian beberapa contoh ini Bapak Ibu, contoh fatwa halal. Ini maksud fatwa halal di sini adalah fatwa yang terkait dengan hukum halal haram yang terkait dengan apa yang dikonsumsi atau apa yang dikenakan atau juga jasa. Nah, ini yang pertama adalah fatwa penyembelihan hewan. Jadi kita ketika ingin mengkonsumsi daging-dagingan, maka salah satu proses yang harus dilalui adalah penyembelihan secara syar'i. Daging ayam, daging bebek, daging kambing, daging sapi. Ketika ingin kita konsumsi dagingnya, ya hewan-hewan tadi kita ingin konsumsi dagingnya, harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, itu. Nah, dalam fatwa ini ditegaskan bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan. Kelepek-kelepek ya istilahnya. Ini menandakan adanya hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah binatang tadi lehernya disayat. Kemudian yang terakhir memastikan matinya hewan tadi disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Nah, ini harus semua tahapan ini harus diperhatikan. Ketika menyembelih, menyayat, membaca basmalah, kemudian 3 hal tadi terpotong di leher binatang dan seterusnya. Kemudian standar alatnya, alat penyembelihannya apapun boleh yang penting tajam. Kayu boleh tidak boleh kalau tajam. Misalkan kayu bambu tajam boleh. Kaca boleh, boleh kalau tajam. Apa besi dan seterusnya boleh. Yang penting tajam. Kecuali kuku, gigi, taring dan tulang. Itu yang tidak boleh dijadikan untuk alat penyembelihan. Kemudian standar penyembelihnya sesuai dengan fatwa MUI ini adalah beragama Islam dan sudah akil baligh. Dan yang kedua memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, itu yang perlu diperhatikan terkait dengan fatwa penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua, contoh fatwa tentang alkohol, Bapak Ibu. Ini banyak orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru dan apa itu alkohol. Jadi dalam fatwa ini dijelaskan bahwa memang beda ya antara al-khamru dengan alkohol. Kalau al-khamru ini minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Sedangkan alkohol sesuai dengan fatwa MUI ini ada 2 macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar. Artinya alkohol yang didapat dari satu perusahaan, satu pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan,
kemudian pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini alkohol hasil samping industri khamar sesuai fatwamu ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua, al- alkohol bukan hasil samping industri khamar. Misalkan alkohol yang didapat dari perusahaan atau pabrik yang memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan, atau kepentingan industri yang lain. Atau alkohol yang didapat dari fermentasi secara alami buah-buahan yang sudah masak. Nah, alkohol yang jenis ini yang bukan hasil samping industri khamar, hukumnya suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Kalau berupa makanan maksimal 0,5%, kalau dalam minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu alkohol. Ada dua macam tadi. Jadi beda dengan al-khamru. Kemudian fatwa berikutnya. Contoh fatwanya adalah tentang mikroba dan produk mikrobial. Jadi banyak sekali para pelaku usaha yang menggunakan mikroba dan produk mikrobial untuk apa bagian dari proses untuk memproduksi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, nah ini sudah clear, sudah selesai. Artinya itu halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Nah, sekarang mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nah, nanti dilihat dulu. Apabila mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis, kemudian setelah itu bisa disucikan dengan dibilas dengan air, maka setelah melalui proses tadi, mikroba tadi dianggap suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi, jika tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa disucikan dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, ini contoh terakhir dari fatwa di sini adalah fatwa kopi luwak. Ini fatwa yang terkait dengan minuman kopi yang terkenal ya, ada kopi luwak, yaitu biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak masih dalam keadaan utuh, tidak pecah, tidak hancur. Nah, yang demikian ini bisa diproses untuk menjadi minuman kopi luwak. Disucikan terlebih dahulu dengan air sampai bersih, dibilas, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, setelah itu diseduh menjadi minuman kopi. Nah, jika prosesnya seperti ini, maka dianggap suci dan halal dikonsumsi kopi luwak tadi ya. Tapi jika biji kopi yang dimakan binatang luwak itu apa keluar keluar bersama ampas kotoran luwak tadi sudah hancur atau sudah tidak utuh, maka ini menjadi najis, mutan najis, terkena najis, maka tidak bisa diproses menjadi uh, apa bubuk kopi luwak ya. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi presentasi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Afin sebagai fasilitator. Baik, Silakan Bu Afin. terima kasih banyak Pak Kiai. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada yang ingin dipertanyakan atau berdiskusi dengan Pak Kiai. Mungkin terkait fatwa-fatwa atau bagaimana Pak Kiai cara pencuciannya ketika kami sudah ada di pelaku usaha terkait najis sedang yang mungkin Bapak Ibu nanti sering temukan, misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu yang sudah berpengalaman jadi penyelia halal.
dan melakukan pengawasan, mungkin banyak melihat atau mendapatkan case-case-nya ya pada saat di pelaku usaha. Silahkan Bapak Ibu. Pak Khairiansyah, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Silakan Pak Heriansyah. Perkenalkan saya Heriansyah Pak Kiai. Unit usaha kami di perkebunan kelapa sawit, Baik, pengolahan CPO. Nah ini kan perkebunan kelapa sawit ini kan luas nih Pak baik, Kiai, ribuan hektar lah. Sedangkan di kebun kelapa sawit ini kan kita panen itu kan ada beberapa tempat, terus areanya luas, juga ada binatang-binatang yang di dalamnya bermacam-macam binatang. Salah satunya mungkin apa namanya anjing Pak Kiai, ada juga babi dan lain-lain. Nah itu kalau misalkan waktu kita panen terus kita taruh di TPH buahnya itu, terus di bahasanya itu disentuh atau dijilat oleh anjing itu eh, TBS itu seperti apa ya Pak Kiai? Buahnya itu. Apakah harus kita kan tidak tahu tuh PKI pada saat kita mengangkut itu nggak tahu itu tersentuh oleh apa itu seperti apa cara menyikapinya Pak baik. Kiai. Baik, Pak Heriansyah ya. Yang tadi aktivitasnya terkait dengan eh, perusahaan di pengolahan CPO atau kelapa sawit ya. Jadi tadi yang Pak Heriansyah sampaikan itu bagaimana ketika misalkan hasil panennya itu kemudian tersentuh anjing atau babi. Pertama yang perlu diperhatikan eh, kepastian dulu, Pak. Jadi harus sudah pasti bahwa memang hasil panen tadi itu misalkan bersentuhan dengan anjing dan babi. Itu eh, dilihat oleh mata kepala langsung. Artinya kita langsung melihat, bukan hanya sekedar prediksi. Kalau misalkan kita melihat langsung bahwa yang itu misalkan ada beberapa eh, hasil panen yang di situ tersentuh dengan anjing babi, nah itu yang kita pisahkan dan kita proses untuk pensucian terlebih dahulu. Yang tadi secara fikih ya 7 kali siraman salah satunya dicampur debu. Tapi kalau hanya sekedar prediksi dalam arti karena di kebun itu kan banyak binatang-binatang yang bermacam-macam, termasuk juga ada anjing, ada babi dan lain sebagainya. Sementara tidak melihat langsung bahwa hasil panennya itu kemudian dijilat atau bersentuh dengan anjing babi tadi. Nah, kalau yang seperti itu, maka dianggapnya masih suci, Pak. Dianggapnya masih suci, artinya tidak masalah. Kecuali misalkan ya, mohon maaf kalau ini kita berbicara fikih ya. Kalau kita melihat langsung, ternyata oh itu bersentuhan dengan anjing, dengan babi, ya sudah dipisahkan, tapi itu masih bisa diproses. Namun terlebih dahulu harus disucikan dulu secara fikih tadi. Nah, itu untuk yang terkontaminasi oleh najis mughaladoh, najis berat tadi dari unsur anjing dan babi. Ya, itu jawabannya Pak Karyansyah. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Mungkin satu lagi Pak sama-sama. Kiai kalau Ya, boleh. silakan. Silakan. Yang untuk yang makosid syariah tadi kan ada yang melindungi agama sama nyawa ya Pak Kiai. Baik, Mengenai makanan yang sekarang beredar di sekolah-sekolah anak-anak kecil itu kan memang kalau misalkan dikonsumsi sedikit itu kadarnya tidak berbahaya. Cuman kalau misalkan anak-anak kan sering mengkonsumsi makan itu kan setiap hari itu Pak Kiai. Nah itu yang baik, mengakibatkan bisa menyebabkan penyakit atau hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap anak-anak itu caranya kita atau menyikapi barang atau makanan tersebut gimana tuh Pak Kiai ya? baik. Ini yang kedua pertanyaan dari Pak Karyan saya terkait dengan makanan yang mengandung unsur yang membahayakan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini contohnya seperti yang mungkin jajanan ya, istilah jajanan yang apa dimakan oleh anak-anak. Jadi
sebenarnya ini kaitan dengan untuk menjaga nyawa ya, atau hifdz nafas. Nah, memang di situ kalau hifdz nafas ini segala sesuatu yang mengancam nyawa, ya secara fikih diharamkan. Nah, kita tentu ada regulasi yang terkait dengan produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa tadi, itu biasanya ada ini Pak, BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang berwenang, yang menentukan bahwa satu produk pangan atau obat-obatan atau kosmetik itu layak untuk diedarkan atau tidak. Nah, ini dari aspek membahayakan atau tidak, ya yang berwenang kita di Indonesia itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artinya selama BPOM itu mengeluarkan izin, ya berarti produk itu sudah dianggap layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, itu kaitan dengan kandungan bahan-bahan tadi, Pak. Nah, tapi kalau misalkan eh, kita sebagai apa ya, orang tua, mungkin orang tua dari anak-anak, ya tentu ada baiknya kita juga mengarahkan agar anak-anak itu tidak sembarangan mengkonsumsi makanan yang mungkin secara kandungan masih ditolerir, tapi ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama itu akan membahayakan. Nah, jadi kalau intinya dari aspek yang membahayakan itu nanti ada BPOM yang berwenang. Dan itu betul kaitan dengan hifdzun nafas tadi, menjaga nyawa kalau istilah dalam maqasid syariah tadi. Ya, itu jawabannya Pak Feriansyah. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Hairiansah. Selanjutnya, tadi Pak Haryanto ya. Eh, jadi nggak Pak? Oh, boleh Bu. Silakan, mungkin satu saja. Baik. Eh, Terima kasih kesempatannya Pak Bu Apin sama Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Eh, saya menanyakan kebetulan sama dengan Pak Hiriansa bidang perkebunan dan pengolahan sawit. Saya mau nanyakan kalau misalkan apa tuh peng- biasa kan kalau di perkebunan itu kan menggunakan pupuk dan pestisida ya Pak. Eh, Baik. yang ini apakah perlu ada label halal untuk pupuk eh, seperti itu? Dan selanjutnya, eh, kalau bagaimana hukumnya kalau kebun sawit berdampingan dengan peternakan babi? Apakah ada jarak minimal yang disyaratkan oleh syar'i? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Erianto tadi ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pupuk dan pestisida yang digunakan di perkebunan. Nah, ini spesifiknya di kelapa sawit. Apakah yang pupuk pestisida itu harus diberi label halal? Nah, ini sebenarnya Pak Erianto untuk pertanyaan ini ada sesi nanti yang narasumber terkait dengan apa membahas titik kritis ya. Apa-apa saja yang harus diajukan sertifikat halal, eh, baik yang dikonsumsi ataupun yang digunakan. Nah, itu nanti ada narasumber yang lebih kompeten dan lebih tepat. Tapi kalau saya mungkin sekilas saja Pak Arianto, kalau saya lebih kepada aspek fikih ya, fikih tentang halal haram. Jadi kalau pupuk ini murni penggunaan untuk apa? Untuk tanamannya, untuk tanaman dan sepemahaman saya ya pupuk ini tidak ada kaitan langsung dengan apa yang kita konsumsi terkait dengan halal haram. Uh, tapi nanti Pak Herianto bisa tanyakan ke narasumber yang lebih lebih pasnya ya terkait titik kritis tadi. Kenapa? Karena dalam fatwa itu ada ketika ternak atau tanaman kemudian diberi pakan atau diberi pupuk sesuatu yang najis, itu masih tetap halal hasil panennya dikonsumsi. Jadi ketika tanaman diberi pupuk, eh, misalkan bangkai atau sesuatu yang najis, nah ini nanti tanaman ini ketika berbuah kemudian dipanen, yaitu hasil panennya masih tetap halal dikonsumsi. Nah ini gambaran secara fikihnya seperti itu. Nah, adapun nanti apakah pupuk pestisida ini harus diajukan sertifikat halal atau tidak,
Barangkali untuk lebih sempurnanya nanti Pak Haryanto bisa tanya ke narasumber yang terkait dengan titik kritis halal haram. Nanti ada. Kemudian yang kedua tadi kebun sawit berdampingan dengan peternakan babi. Jadi intinya peternakan babi ini kalau terkontrol kemudian betul-betul terpantau, eh, segala sesuatunya ya artinya tidak masalah. Ini toh di sampingnya pun hanya sebatas perkebunannya, hanya perkebunan yang di situ juga hasil panennya itu yang mungkin masih yang akan diproduksi itu adalah bagian dalam dari kelapa sawitnya itu ya di situ. Jadi kalau melihat konteks seperti ini ya tidak masalah asal terpantau dalam arti kalau misalkan panen kelapa sawit terpantau apakah nanti ada yang bersentuhan dengan babi atau tidak. Kalau yang bersentuhan ya nanti disucikan terlebih dahulu di apa karena unsur najis berat. Nah, tadi secara fikih ya dibilas 7 kali siraman salah satunya dicampur dengan debu. Tapi masih tetap bisa diproduksi karena itu kan hanya pensucian saja. Nah, itu jawabannya Pak Hedianto. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Baik, sama-sama. terima kasih banyak Pak Kiai dan Pak Haryanto. Selanjutnya Bapak Alip, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, Pak Haji. Wah, ini Bu Ya, Alvin sama-sama. ya. Silakan, Pak. Ya, nama saya Alif. Saya pelaku usaha dari eh, tracking ya, Pak. Baik, Oke. Jadi saya sempat sebagai menjadi pendamping ya waktu itu untuk sertifikasi halal juga. Kemudian kami menemukan case seperti ini, Pak. Waktu itu kami membawa barang di mana barang tersebut belum bisa atau belum teridentifikasi secara sertifikasi halalnya. baik, Namun waktu itu memang dia di apa ya di wrapping ya, di wrapping disegregasi untuk pengangkutannya sehingga untuk menghindari kontaminasi terhadap barang lain seperti itu, Pak. baik, Namun eh, pada saat itu terjadi barangnya malah jatuh rusak di dalam mobil kami, akhirnya mengkontaminasi eh, barang lain. baik, Nah, kemudian ini barangnya sih bentuk cairan, jadi waktu itu pecah botol gitu. Kemudian akhirnya kami jadi eh, apa ya, mungkin apa nextnya? Apakah apa yang perlu kami lakukan ya sebagai treatment awal ya? Bahwa ini kan pada dasarnya kita belum tahu apakah barang ini sertifikasi halalnya seperti apa gitu. baik, Jadi nanti treatmentnya seperti apa itu Pak dia. Nah kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai najis ma'fuanhu ya Pak. Jadi baik. eh, tadi kan ada membahas tentang kalau misalnya minuman dihinggapi lalat gitu kan ya. Nah, selama itu Betul. ini masih tidak masalah kan ya Kak. Nah, tapi ada beberapa orang itu dia menganggap itu sudah jijik ya dalam arti nah parameter Iya, jijik itu kan akan menjadikan dia najis ya Pak Haji ya. Nah, baik, maksud saya parameter hal ini akan menjadi najis mana yang dijadikan parameter. Misal yang akan meminum, misalnya si A akan meminum, dia udah merasakan jijik, ya kan? Atau baik, si B yang tidak minum, tapi dia tidak merasa jijik. Apakah yang dipakai adalah parameter A yang minum atau parameter orang si B yang tidak minum? Seperti itu, Pak. baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak. Baik, ya, ada beberapa pertanyaan dari Pak Alip ya. Tadi yang apa aktivitasnya terkait dengan perusahaan ekspedisi kalau tidak salah ya, tracking. Betul, Pak. Yang pertama, ketika ada case mengangkut barang cair, kemudian ada yang pecah, mengkontaminasi barang yang lain. Ini bagaimana sementara statusnya belum jelas, artinya belum ada sertifikat halal. Betul. Jadi yang pertama
yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha terkait dengan tracking atau ekspedisi ini, memastikan bahwa apa yang diangkut ini, kalau misalkan sesuatu yang najis atau haram, itu harus dilakukan penanganan khusus. Mungkin nanti ada aturan yang Pak Alip bisa tanyakan yang secara teknis ya. Secara teknis ketika nanti ada narasumber yang kompeten dan dalam bidang ini, bagaimana untuk ekspedisi kendaraan-kendaraan yang pengangkut ini, apakah harus ada kendaraan yang khusus untuk pengangkutan yang non halal dan pengangkutan yang halal. Nah, ini saya tidak tahu regulasinya seperti apa, apakah harus tersedia dua jenis kendaraan ini atau bisa satu kendaraan tapi dengan treatment khusus, dalam arti ketika mengangkut yang non halal, maka harus ada packing yang ketat, yang betul-betul tidak merembes cairan dan lain sebagainya, atau seperti apa. Nah, nanti bisa Pak Alip tanyakan ke narasumber yang teknis itu. Yang jelas dalam case tadi, barangnya belum jelas apakah ini najis atau bukan. Yang jelas tidak ada sertifikat halal, kemudian mengkontaminasi. Nah, ini anggaplah kalau seperti itu, kalau tidak ada penjelasan yang jelas, ya itu masih dalam sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Tapi yang case yang seperti ini tentu akan menjadi pengalaman yang harus dievaluasi oleh perusahaan Pak Alip. Artinya ketika apa yang diangkut ini minimal harus tahu apakah ini sesuatu yang halal atau non halal, suci atau tidak. Kenapa? Karena perusahaan Pak Alip ini kan mengajukan sertifikat halal. Tentu kalau sudah mendapatkan sertifikat halal harus betul-betul memperhatikan regulasi-regulasi yang terkait dengan sertifikat halal itu sendiri. Tapi kalau dalam contoh tadi ya sudah anggaplah itu yang cairan tadi adalah sesuatu yang suci. Nah, karena tidak ada status, tidak ada kejelasannya. Kemudian yang kedua terkait dengan najis maupun anhu, yang parameter jijik, misalkan dalam contoh lalat, bangkai lalat. Jadi ada orang yang kalau sudah di minumannya itu ada lalat, dia sudah dianggap itu jijik dan nggak mau minum. Ada yang masih biasa saja dan dia tetap minum. Lalatnya dibuang terlebih dahulu. Nah, intinya begini Pak, kalau secara fikih dalam contoh tadi itu masih halal dikonsumsi. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada secangkir minuman yang di situ ada bangkai lalat atau sejenisnya yang tadi kategori bahaya yang najisnya mafun anhu ditolerir, itu masih boleh dikonsumsi. Nah, adapun nanti ada orang yang jijik tidak mau minum, kalau kejadian seperti itu ya ini menjadi apa haknya orang tersebut. Tapi secara fikih itu hukumnya suci, masih boleh dikonsumsi. Nah, terkait dengan jijik, nah jijik ini kan betul ada yang apa yang akhirnya dianggap haram. Nah, ini barometernya adalah barometer umum, Pak. Barometer mayoritas orang. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap eh, bahwa eh, bangkai lalat ketika sudah ada di makanan itu suatu yang jijik, sementara secara umum orang itu menganggapnya tidak jijik. Nah, ini yang dijadikan acuan adalah yang umumnya tadi, yang secara umum, yang dijadikan parameternya. Adapun case orang per orangnya ya ini nanti kembali kepada orang tersebut. Jadi dalam fikih itu al-hukmu yaduru alal aghlab atau yang terbanyak, eh, khusus kaitan dengan masalah jijik tadi juga. Ya, itu jawabannya Pak Alif. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Alip dan Pak Arwani. Mohon izin Bu Rindik, silahkan Bu. Mungkin satu pertanyaan saja. Baik Ibu, terima kasih Bu Ani, Pak Yai. Mohon izin, Silakan. saya bergerak di bidang
AMDK, air minum dalam kemasan. Izin bertanya, jika ditemukan Baik, kontaminasi najis pada galon yang datang dari konsumen, bagaimana tindakan yang sesuai dengan prinsip syariat dan SJBH? Terima kasih. baik Bu Rindik ya. Jadi air ini ketika pertama begini dulu ya, kalau dalam fikih air ini ada kategori sedikit dan banyak dalam perspektif fikih. Kalau dalam perspektif fikih itu yang sedikit itu kurang dari 270 liter. Kalau yang banyak itu lebih dari 270 liter. Nah, itu. Kemudian yang sedikit tadi kalau terkontaminasi najis maka otomatis menjadi najis. Kalau yang banyak maka masih bisa dimanfaatkan ketika tidak ada perubahan warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Nah, ini secara umum dulu ya Bu tentang kaitan dengan air dalam fikih. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Rindik tadi ada galon yang di situ terkontaminasi najis. Bagaimana cara penanganannya? Nah, ini harus disucikan terlebih dahulu. Ya, penanganan secara fikih kalau najisnya itu bukan najis mughalladhah, bukan najis yang berat dari unsur anjing dan babi, ya cukup disiram dengan air sampai bersih. Jadi dengan menyiramkan air sampai bersih itu dianggap sudah diproses pensucian secara syar'i dan itu sudah dianggap suci dan boleh dimanfaatkan kembali. Jadi dibilas dengan air sampai bersih. Nah, itu cara penanganannya, Bu Rindik. Iya, baik saya kembalikan ke Bu Akvin. Bagaimana Bu? Cukup jelas atau ada yang ingin di... Sudah, Ibu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kiai, mohon izin satu pertanyaan lagi dari kolom chat, yaitu dari Bu Boleh, Rizka silakan. terkait contoh mubah di dalam suatu industri makanan seperti apa ya Pak Kiai? Ya. Contoh mubah, ya. Jadi mubah ini tadi kan salah satu dari hukum syar'i ya Bapak Ibu. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Mubah ini boleh, artinya boleh ya. Mau melakukan boleh, tidak melakukan juga boleh. Kurang lebih seperti itu ringkasnya yang mubah ini. Nah, dalam produk-produk industri ya, pertama yang perlu diperhatikan kalau perusahaan Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal, kemudian sudah mendapatkan sertifikat halal, maka harus memperhatikan regulasi yang berlaku terkait dengan sertifikat halal. Nah, di antara yang perlu diperhatikan adalah pertama, bahan baku, bahan pelengkap, bahan penyempurna dari produk Bapak Ibu ini harus clear, sesuatu yang halal. Artinya halal ini yang mubah ya kalau istilah lainnya. Sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang najis. Kemudian alat produksinya. Nah, ini alat produksi di tempat-tempat industri Bapak Ibu semuanya itu juga harus clear, tidak terkontaminasi oleh najis. Ini kaitan dengan alat produksi. Kalau misalkan ada satu alat atau mesin yang terkontaminasi najis, nanti harus disucikan terlebih dahulu. Nah, ini kalau terjadi kontaminasi najis. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ketika packaging, pengemasan. Ini juga harus clear. Bahan yang dijadikan untuk kemasannya harus clear, sesuatu yang suci, bukan najis. Kemudian proses packagingnya juga harus clear, tidak ada kontaminasi najis. Nah, ini semua perlu untuk selalu diperhatikan. Dan hal lain juga kaitan dengan mubah atau hal yang boleh ini terkait dengan penamaan dan gambar yang ada di produk hasil usaha Bapak Ibu semuanya. Jadi nama produknya dan gambarnya yang tercantum itu juga sesuatu yang mubah dalam arti tidak bertentangan dengan koridor syar'i. Kalau ini semua sudah terpenuhi dan diperhatikan, maka ya perusahaan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat halal
itu berarti sudah memperhatikan semua regulasi-regulasi yang terkait dengan sertifikat halal tadi. Ya, itu jawabannya Bu tadi yang dari chat, dan saya kira cukup ya Bu Afin. Rizka, ya cukup Pak Kiai. Terima kasih banyak. Mungkin bisa closing statement sekalian Pak Kiai. Mohon maaf Baik, Bu Efrida. baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan Ibu Bapak sebagai penyelia halal di kemudian hari di masing-masing tempat usaha Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan saya merekomendasikan untuk terus Bapak Ibu menambah wawasan tentang fikih terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Salah satu caranya bisa dengan membaca hasil fatwa MUI secara online, ada di websitenya, atau bisa download filenya secara gratis. Nanti bisa Ibu Bapak baca, itu bagian dari menambah wawasan fikih yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Itu saja sebagai closing statement. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk waktu Sama-sama. dan ibu layarnya serta Saya juga izin pengetahuannya. pamit Bu Afin dan Bapak Ya, Ibu. silakan kembali kepada Silakan kegiatan baik. berikutnya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada beberapa yang tidak dapat melanjutkan diskusinya kepada Pak Kiai. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam memoderatori. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Osep Budiana terkait Ya. jadwal berikutnya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Alvin yang telah memandu jalannya diskusi.